Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya tahu Anda yang mendengarkan ini adalah tipe orang yang selalu haus akan pengetahuan baru. Betul sekali. Ya, tipe yang selalu ingin membongkar bagaimana dunia ini bekerja di balik layar. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Sangat relevan, karena kita semua pasti pernah merasakannya. Nah, coba perhatikan sejenak tubuh Anda. Mungkin saat ini Anda sedang duduk mendengarkan sambil merasakan ada sedikit pegal di leher. Atau mungkin rasa kaku di punggung bawah yang sudah bersarang berminggu-minggu. Tepat. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah praktik kuno yang usianya sudah ribuan tahun, Seperti akupunktur misalnya. iya akupunktur, bagaimana itu tiba-tiba bisa dijelaskan secara logis menggunakan kacamata medis modern yang sangat presisi? Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dibedah. Hari ini kita akan melakukan bedah materi dari sebuah dokumen presentasi akademis berjudul Integrative Neuromuscular Acupoint System atau disingkat INMAS. Ya, dokumen ini disusun oleh Bapak Purwanto dari Poltekkes Surakarta, Kementerian Kesehatan. Dan percaya atau tidak, ini adalah rangkuman dari penelitian selama puluhan tahun yang akhirnya berhasil menjembatani dua dunia yang seolah tak pernah bertemu. Yaitu ilmu kedokteran timur dan sains biomedik barat. Misi kita di sesi ini bukan sekedar membahas tentang tusuk jarum biasa ya. Tentu tidak. Kita akan membongkar rahasia biologis di balik rasa sakit pada tubuh Anda dan memahami anatomi penyembuhan yang sebenarnya. Kita juga akan melihat bagaimana sains modern akhirnya berhasil memetakan apa yang disebut oleh orang-orang kuno sebagai keseimbangan yin dan yang. Sangat ambisius. Jadi, apa sebenarnya tujuan utama kita membedah sumber ini? Tujuan utamanya adalah untuk benar-benar memahami mengapa sistem INMS ini bisa mengubah total cara kita menangani nyeri kronis dan pemulihan tubuh. Berarti kita tidak lagi meraba-raba dalam konsep yang abstrak ya? Benar banget. Dokumen ini menunjukkan bukti klinis dan anatomis yang nyata. Dan itu membawa implikasi besar bagi siapa saja yang pernah merasa tubuhnya seolah kalah oleh rutinitas sehari-hari. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal akupuntur, bayangan kebanyakan orang kan langsung tertuju pada peta titik meridian mistis. Peta yang mengalirkan energi tak kasat mata itu. Iya, persis. Tapi INMS ini tampaknya mengambil jalur yang sama sekali berbeda. Bagaimana sebenarnya titik temu antara klasik dan biomedik ini bisa terjadi? Semuanya berawal dari fondasi observasi yang masif. INMS ini berkembang dari penelitian empiris yang sangat panjang. Bisa kasih contoh tonggak utamanya? Tentu, salah satu yang terbesar adalah penelitian yang melibatkan lebih dari 2.400 kasus oleh H.C. Dung pada tahun 1997. 2.400 kasus, itu sampel yang cukup besar ya. Sangat besar untuk observasi klinis yang solid. Beliau ini peneliti di Departemen Biologi Seluler dan Struktural di University of Texas. Lalu setelah itu, Lompatan terbesarnya terjadi di tahun 2005. Saat itu, Yun Tao Ma, Mila Ma, dan Zhang Hicho menerbitkan buku monumental berjudul Biomedical Acupuncture for Pain Management. oh buku itu yang jadi dasar utamanya. Betul, buku inilah yang merumuskan pendekatan integratif INMAS secara komprehensif. Jadi ini benar-benar berakar dari data pasien nyata ya, bukan sekedar teori di atas kertas. Dan dari yang saya baca di dokumen, ada satu revolusi besar dalam terminologinya. Revolusi seperti apa yang Anda maksud? INMAS kan mengambil langkah berani dengan meninggalkan sistem meridian tradisional yang selama ini identik banget sama akupunktur. Iya, itu adalah perubahan paradigma yang esensial. INMAS secara tegas menerapkan prinsip biomedik. Jadi mereka tidak lagi pakai peta meridian kuno. Sama sekali tidak. Sebagai gantinya, mereka menamai titik-titik akupunktur ini sesuai dengan lokasi anatomi aktual. Berarti langsung merujuk ke struktur saraf yang terkait di bawah kulit kita ya? Tepat sekali. Mereka menggunakan bahasa anatomi modern. Nah ini bagian yang bikin saya kagum. Meskipun bahasanya berubah jadi murni ilmiah, INMAS sama sekali tidak membuang filosofi inti dari pengobatan timur. Iya, mereka semacam menerjemahkannya untuk telinga sains modern. Betul. Misalnya konsep klasik pemulihan yin dan yang, itu kan diterjemahkan sebagai upaya mengembalikan homeostasis tubuh. Terus ada konsep Wei Qi yang abstrak itu. Nah, iya, Wei Qi diterjemahkan sebagai mengaktifkan self-healing atau potensi penyembuhan alami tubuh. Bahkan prinsip mengobati akar penyebab atau Ben, serta gejala atau biao, itu tetap dipertahankan. Tapi direalisasikan lewat intervensi saraf dan otot yang terukur ya. Yang menarik di sini adalah bagaimana cara pandang terhadap sebuah penyakit itu sendiri berubah.
Gimana maksudnya berubah? Dalam kacamata Inmas, penyakit atau keluhan itu secara harfiah dilihat sebagai ketidakseimbangan tubuh. Dan ketidakseimbangan itu muncul secara fisik. Betul, bermanifestasi secara fisik sebagai titik nyeri pada otot dan jaringan saraf Anda, Jadi penyakit bukan lagi sekedar diagnosis di atas kertas. melainkan sesuatu yang bisa diraba, dilacak, dan diukur di permukaan tubuh. Wah, ini menarik. Coba sekarang, Anda yang sedang mendengarkan, lihat permukaan kulit lengan Anda sendiri. Ya, coba perhatikan. Kita seringkali cuma melihatnya sebagai lapisan pelindung tubuh biasa. Tapi apa sebenarnya yang ada di sana? Kalau kita meletakkan titik akupunktur ini di bawah mikroskop, wujud fisiknya kayak apa sih? Temuan histologisnya cukup mengejutkan loh. Titik akupunktur itu ternyata bukanlah sembarang area di kulit kita. Terus apa bedanya dengan kulit di sekitarnya? Mereka adalah zona-zona khusus yang punya tingkat metabolisme yang sangat tinggi. Oh, berarti sel-sel di sana lebih aktif? Sangat aktif. Di titik-titik ini ujung saraf berkumpul luar biasa rapat. Dan mereka juga sangat kaya akan pembuluh darah. Apakah ada ciri fisik lain yang membedakan? Ada, dari sisi kelistrikan. Sifat fisik kelistrikannya sangat unik. Kelistrikan tubuh maksudnya? Iya, titik ini memiliki resistensi atau hambatan listrik yang rendah, tapi daya hantar listriknya justru tinggi. Berarti secara anatomis mereka itu mirip persimpangan kabel fiber optik utama di dalam tubuh kita dong. Analogi yang sangat pas. Tapi dari data yang kita bedah, titik-titik persimpangan ini rupanya tidak selalu aktif kan? Betul, Hacedung menyimpulkan bahwa titik akupunktur ini berubah secara dinamis. Dinamis sejalan dengan proses perjalanan penyakit ya? Tepat, ada 3 fase dinamis yang dilewati titik ini. Oke, apa fase yang pertama? Fase pertama adalah fase laten. Di fase ini, titik tersebut tidak terasa nyeri sama sekali saat ditekan. Ditekan seberapa kuat? Dokumen menyebutkan beban 0,9 hingga 1,2 kg. Iya, 0,9 hingga 1,2 kilogram. Tunggu dulu, tekanan 1 kilogram itu seberapa kuat sih kalau di dunia nyata? Nah, sebagai visualisasi praktis yang bisa dicoba langsung oleh pendengar nih, tekan kulit Anda sendiri dengan jari. Oke, saya coba tekan. Tekanan sebesar itu setara dengan saat Anda menekan jari Anda ke suatu permukaan sampai warna kuku jempol atau telunjuk Anda berubah. Berubah dari kemerahan menjadi putih pucat ya? Nah, persis. Jika dengan tekanan memutihkan kuku itu, Anda tidak merasa nyeri di kulit, berarti titik saraf di bawahnya masih dalam fase laten. Berarti dia tenang dan aman. Betul, dia sedang tertidur. Itu visualisasi yang ngebantu banget. Coba Anda tekan lengan Anda sekarang. Kalau tidak sakit, syukurlah. Itu berarti fase laten. Tapi kalau sakit, itu masuk ke fase selanjutnya. Fase kedua ya, apa namanya? Fase pasif. Di sini titik tersebut akan mulai terasa nyeri saat diberikan tekanan sebesar tadi. Jadi ditekan sampai kuku memutih dan rasanya mulai nyut-nyutan gitu. Benar. Dan yang ketiga adalah fase yang paling parah, yaitu fase aktif. Wah, ini pasti sakit banget. Di fase ini, titik itu terasa nyeri secara spontan, bahkan tanpa disentuh atau ditekan sama sekali. Dia berdenyut sendirian. Ini kayak sistem alarm yang bertingkat ya. Kalau sudah fase aktif, berarti alarmnya sudah bunyi nyaring. Alarm kebakaran yang sudah berbunyi terus-menerus. Lalu gimana sih perjalanan rasa sakit ini menyebar? Di dokumen kan disebut ada perbedaan mencolok antara nyeri lokal dan nyeri yang menyebar luas. Gini, pada orang yang sehat, titik sensitif di tubuhnya itu minim banget. Hanya ada di beberapa titik homeostatik saja. Jadi tidak ada kepekaan berlebih? Betul, tidak ada kepekaan di tingkat sumsum tulang belakang. Tapi ketika nyeri akut terjadi, misalnya Anda salah urat pasangkat galon, Atau habis olahraga berat? ya, sensitivitas titik lokal di otot tersebut akan meningkat. Saraf tepi Anda jadi pekah. Berarti sumsum tulang belakangnya belum ikut terganggu dong? Belum. Nah, bahayanya adalah kalau nyeri ini dibiarkan terus-menerus dan perlahan berubah jadi kronis. Kayak kebiasaan menunda pergi ke dokter atau membiarkan postur duduk membungkuk selama berbulan-bulan. Persis. Jika dibiarkan, neuron atau sel saraf di sumsum tulang belakang pada akhirnya ikut tersensitivisasi. Mereka ikut-ikutan jadi hiperaktif. Tepat sekali. Akibatnya, tubuh Anda mulai menciptakan respons nyeri yang meluas ke area lain. Sistem saraf pusat mulai merespons sinyal normal secara berlebihan. Jadi rasa sakit yang dibiarkan itu kayak merayap naik dan membajak server pusat di sumsum tulang belakang kita ya? Pembajakan sistem saraf secara harfiah. Ini mengarahkan diskusi kita ke masalah yang pasti pernah dialami hampir semua orang. Sakit punggung. Iya, otot kaku. Mengapa otot kita bisa tiba-tiba jadi kaku dan punya semacam benjolan keras yang menyakitkan kalau dipijat? Terciptanya trigger point.
Nah, gimana proses biologisnya sampai otot kita bisa menggumpal kayak gitu? Prosesnya selalu berawal dari cedera, regangan berulang karena postur buruk, atau bahkan sesederhana terpapar suhu ekstrim secara tiba-tiba. Jadi pemicunya hal-hal sehari-hari ya? Betul, hal-hal ini membuat struktur di dalam sel otot kita yang disebut retikulum sarkoplasma mengalami cedera kecil. Retikulum sarkoplasma ini fungsinya apa? Saat cedera, struktur ini bocor. Dia membocorkan kalsium dan energi dalam bentuk ATP ke area sekitarnya. Oh, kebocoran kimia. Terus efeknya ke otot. Kebocoran ini membuat protein pembentuk otot, yaitu aktin dan miosin, terkunci rapat dalam posisi memendek. Bisa dikasih gambaran yang lebih sederhana. Aktin dan miosin yang terkunci ini mekanismenya kayak apa sih? Bayangkan perekat velcro pada jaket Anda, ini untuk berkontraksi. Lalu melepaskannya kembali untuk rileks. Persis kayak nempel dan menarik lepas velcro. Masuk akal. Terus masalahnya di mana? Karena cedera dan kebocoran tadi, sistemnya kehabisan energi ATP. Padahal ATP ini tugasnya untuk menarik lepas kaitan tersebut. Jadi bagian otot itu tersangkut ya? Terus-menerus mengunci rapat seperti velcro yang macet, dan tidak punya tenaga buat dilepas. Wah, bahaya juga. Dan karena ototnya terus-menerus mengunci dan menegang layaknya velcro macet, aliran darah di sekitarnya pasti terjepit kan? Tepat. Otot yang tegang akan mencekik pembuluh darah kapiler di sekitarnya. Berarti suplai oksigennya terputus. Terjadilah iskemia, yaitu kondisi kekurangan oksigen lokal. Karena kurang aliran darah, otot tersebut makin gagal mendapatkan pasokan energi baru. Dan makin nggak bisa melepaskan ikatan velcro tadi. Betul, ini yang disebut krisis energi metabolik. Ototnya terjebak dalam lingkaran setan. Krisis energi ini pasti punya efek domino dong di dalam tubuh. Tentu, krisis energi dan kurangnya aliran darah ini bikin penumpukan sisa-sisa metabolisme. Sel-sel di sekitarnya mulai panik dan melepaskan zat-zat kimia. Zat kimia seperti apa? Seperti serotonin dan histamin. Ini menciptakan semacam subinflamasi atau genangan peradangan di lokasi tersebut. Subinflamasi, istilah yang menarik. Genangan peradangan ini terus merangsang sensor nyeri atau reseptor polimodal di tubuh kita. Dan akhirnya, Terciptalah benjolan itu. iya, terciptalah trigger point atau titik nyeri tekan yang bentuknya kayak benjolan keras di leher atau punggung Anda itu. Oke, jadi benjolan pegal itu pada dasarnya adalah titik otot yang kehabisan nafas dan berendam dalam genangan supperadangan. Benar masuk akal. Sangat logis secara biologis. Nah, di bagian selanjutnya dari sumber ini ada pembahasan tentang fenomena aneh yang disebut nyeri rujukan atau referred pain. Fenomena yang sering bikin dokter dan pasien bingung. Ya, ini fenomena di mana organ dalam kita yang bermasalah, tapi yang terasa sakit, malah permukaan kulit atau bahu kita. Gimana sains menjelaskan ilusi tubuh ini? Nah, ini dia uniknya sekaligus keanehan sistem saraf kita. Nyeri rujukan terjadi karena rancangan kabel saraf kita. Kabel sarafnya bersilangan. Jalur saraf otonom yang membawa sinyal dari organ dalam itu berjalan sejajar di sumsum tulang belakang dengan saraf somatik yang membawa sinyal dari kulit dan otot. Oh, mereka bertetangga dekat. Sangat dekat. Saat sinyal bahaya yang kuat dari organ visceral seperti lambung atau jantung masuk ke sumsum tulang belakang, otak kita seringkali kebingungan melacak asal sinyal tersebut. Jadi otaknya salah baca. Otak akhirnya salah mengira bahwa rasa sakit itu berasal dari otot atau kulit di zona dermatom yang sama. Padahal sumber apinya ada di organ dalam. Berarti otak kita ini kayak sistem keamanan gedung yang nerima peringatan kebakaran dari kabel yang bersilangan dong. Analogi yang sangat bagus. Otak menyemprotkan air perlindungan ke lobi depan, padahal yang terbakar sebenarnya adalah ruang mesin di lantai bawah tanah. Persis. Itulah sebabnya kita butuh instrumen diagnostik yang presisi, biar tahu persis di mana masalah aslinya. Dan Inmas punya solusinya kan? Ya, Inmas memiliki sistem klasifikasi yang brilian untuk hal ini. Mereka membagi titik-titik krusial di tubuh ke dalam 24 kelas utama. Semacam indikator ya. Dari yang saya baca, ada sebuah sistem scoring prediksi kesembuhan yang sangat aplikatif dari dokumen ini. Sistem scoring ini sangat revolusioner di klinis. Dokumen menyebutkan penggunaan titik spesifik yang dinamakan H1 dan H4, beserta beberapa titik di sekitarnya. Gimana cara kerja sistem ini di dunia nyata? Titik-titik ini berfungsi persis seperti lampu indikator check engine di dashboard mobil Anda. Oke, jadi tempat mengecek kerusakan mesin tubuh. Praktisi INMS secara spesifik akan mencari titik H1, yaitu area saraf di pradial di lengan bawah. Dan titik H4,
yaitu saraf saphenus di kaki. Lalu apa yang mereka lakukan pada area itu? Mereka akan menekan area indikator ini dan mencari tahu ada berapa titik yang terasa sakit. Dari jumlah titik nyeri yang ditemukan, mereka bisa memprediksi seberapa besar kapasitas penyembuhan tubuh pasien. Dan itu sangat akurat. Sangat luar biasa presisi. Ini luar biasa loh. Coba bayangkan, Anda punya keluhan sakit punggung kronis, lalu praktisi datang, cukup menekan lengan dan kaki Anda, menghitung sesuatu, dan langsung tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh Anda untuk pulih. Memang terdengar ajaib, tapi ini murni perhitungan saraf. Gimana detail hitung-hitungannya? Mereka mengelompokkannya ke dalam 4 kuadran utama. Yang pertama, jika masuk golongan A. Golongan A ini berapa titik? Golongan A berarti pasien hanya merasakan nyeri di 1-4 titik pada area indikator tadi. Itu artinya baik atau buruk? Dan kemungkinan kambuhnya sangat minim, bisa aman bertahan lebih dari 1 tahun. Berarti tubuhnya masih punya banyak cadangan tenaga untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya? Betul, baterai self-healingnya masih penuh. Lalu gimana dengan golongan berikutnya? Jika ditemukan 5 hingga 8 titik nyeri, itu masuk golongan B. Efektivitasnya masih tergolong baik. Butuh berapa sesi biasanya? Biasanya butuh sekitar 4-8 sesi, dan kondisinya aman lebih dari 6 bulan. Terus kalau lebih dari 8 titik gimana? Nah, itu masuk golongan C, dengan 9 hingga 12 titik nyeri. Efektivitasnya rata-rata, dan pasien butuh lebih dari 8 sesi. Cukup lumayan panjang perawatannya. Dan yang menjadi lampu merah adalah golongan D. Ini terjadi kalau ditemukan 13-16 titik nyeri di area lengan dan kaki pasien. Wah, golongan D ini berarti indikator check engine-nya udah menyala merah semua, kedap-kedip ya? Tepat. Ini menunjukkan sistem self-healing tubuh sudah sangat kelelahan atau kolaps. Terus prediksinya gimana kalau masuk golongan ini? Terapi akan memakan waktu jauh lebih lama, kurang efektif di awal perawatan, dan nyerinya bisa kambuh lagi cuma dalam waktu beberapa hari setelah terapi. Karena sensitivitas sarafnya udah terlalu parah. Iya, sistem diagnostik ini cemerlang karena alih-alih menebak, mereka mengukur potensi pemulihan alami tubuh pada saat itu juga. Jadi semakin banyak titik yang sakit saat ditekan di area lengan dan kaki tadi, berarti semakin tinggi tingkat stres sistem saraf Anda secara keseluruhan. Kesimpulan yang tepat. Oke, kita sudah tahu cara mereka membaca indikator tubuh. Lalu gimana pendekatannya saat tiba waktunya untuk benar-benar mengobati? Disinilah letak integrasinya. Apakah praktisi langsung mengambil jarum dan menusuk tepat di tengah benjolan otot yang mengeras tadi? Itu kesalahan yang sering disalahpahami oleh orang awam. Kalau kita cuma menusuk benjolannya saja, nyerinya mungkin hilang sementara. Tapi akar masalahnya tetap ada kan? Betul. INMS menggunakan pendekatan terstruktur yang terdiri dari 3 lapisan penjaruman. Ini yang sering disebut trio penjaruman INMS. Apa saja 3 kelompok titik itu? Yang pertama, praktisi selalu menargetkan titik homostatik atau HA terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mereset sistem tubuh dan membangunkan kembali potensi penyembuhan secara umum. Oke, jadi lapisan pertama ini untuk menyalakan ulang sistem operasionalnya ya? Nyalain saklar utamanya dulu. Lalu, masuk ke lapisan kedua, barulah mereka menargetkan titik simptomatis. Titik simptomatis ini yang posisinya pas di tempat yang sakit. Iya, ini sering disebut Ashi Point. Ini adalah titik nyeri lokal atau trigger point yang dikeluhkan oleh pasien. Disinilah mereka menangani otot velcro yang macet tadi secara langsung. Saklar utamanya nyala, lalu kabel lokal yang kusut dibetulin. Terus yang ketiga, apa? Dan yang ketiga ini, yang merupakan kunci utama INMAS adalah menargetkan titik paravertebralis. Titik di sepanjang tulang belakang, titik jiaji ya kalau dalam istilah klasiknya. Tapi apa hubungannya tulang belakang dengan katakanlah pegel parah di area betis? Hubungannya sangat erat. Titik paravertebralis ini berada berjejer di samping ruas-ruas tulang belakang kita. Terus gimana praktisi memilih titik yang mana? Saraf di pinggir tulang belakang, mereka pada dasarnya sedang memutus siklus hiperaktif tersebut. Dimatikan langsung dari server pusatnya? Persis, mengobati daunnya, cabangnya, dan akar pohonnya sekaligus. Untuk memberikan Anda pendengar gambaran nyata tentang prosesnya, di dokumen ini juga dijelasin detail operasional klinis yang presisi. Ya, supaya nggak membayangkan yang seram-seram. Bayangkan praktisi menggunakan jarum steril yang luar biasa tipis. Ukuran gaujenya 36-38. Itu berarti diameternya cuma sekitar 0,18 hingga 0,20 mm. Sangat tipis, jauh lebih tipis dari jarum suntik rumah sakit biasa. Hampir setipis helaian rambut yang agak tebal loh.
Dan jarum ini kemudian diberikan stimulasi. Iya, stimulasi listrik tingkat rendah atau elektroakupunktur. Dengan durasi maksimal 30 menit, rutinitasnya juga cuma 1 atau 2 kali seminggu. Sangat terukur dosisnya. Tapi diskusi ini memancing satu pertanyaan besar di kepala saya. Jadi, apa arti semua ini untuk gambaran besar kesehatan kita? Maksudnya dampaknya secara luas. Iya, kenapa kita perlu repot-repot meriset semua jaringan saraf dan sumsum tulang belakang ini kalau kita pikir kita cuma merasa pegal-pegal biasa di kantor? Karena pegal kronis itu seringkali merupakan gejala permukaan dari masalah sistemik yang jauh lebih besar di dalam. Jadi jangan diremehkan ya. Sama sekali jangan. Pendekatan INMS terbukti bekerja jauh melebihi sekedar pereda nyeri fisik. Dengan menargetkan titik homeostatik dan mengaktifkan potensi penyembuhan diri, terapi ini bekerja menurunkan tingkat stres oksidatif tubuh. Menstabilkan fungsi secara keseluruhan berarti. Betul. Fakta klinis di dokumen tersebut mencatat bahwa terapi ini sangat direkomendasikan untuk pasien dengan kondisi kronis yang berat. Kondisi berat seperti apa yang terbukti terbantu? Mulai dari hipertensi, penyakit degeneratif saraf seperti Alzheimer, Wah, sampai Alzheimer juga. iya, hingga digunakan sebagai pendampingan terapi suportif yang krusial untuk penderita kanker. Itu kan penyakit-penyakit yang membebani tubuh secara luar biasa. Penyakit-penyakit berat ini menempatkan tubuh dalam model lawan atau lari, atau fight or flight secara terus-menerus. Stres tinggi, Dan intervensi saraf ini menekan tombol rileksnya. membantu menekan tombol istirahat dan cerna, meriset ritme sehingga pasien punya ketahanan fisik dan mental yang lebih baik buat menghadapi penyakit utamanya. Itu benar-benar wawasan yang sangat membuka mata. Jadi mari kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita hari ini. Silakan. Kita baru saja membongkar bagaimana pengetahuan empiris peradaban kuno yang berbicara tentang keseimbangan yin dan yang, kini divalidasi dengan sangat indah oleh biomekanika modern. Neuroanatomi dan respons kimiawi otot semuanya sejalan. Semua rasa kaku, otot yang terkunci seperti velcro macet tadi, dan titik sakit yang Anda rasakan di badan, itu bukanlah kebetulan yang acak. Itu semua punya arti. Ya, itu adalah sistem alarm canggih dari jaringan saraf dan sumsum tulang belakang Anda, yang menjerit meminta tubuh untuk segera dikembalikan ke status seimbang atau homeostasis. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Silakan, apa itu? Mengacu pada sumber kita tadi, bahwa kondisi nyeri kronis berpotensi mengaktifasi semua titik homeostatis di seluruh tubuh, dan bikin serabut saraf kita mudah mengalami resensitisasi. Jadi gampang bereaksi berlebihan? Betul. Coba bayangkan implikasi jangka panjangnya. Jika membiarkan rasa sakit fisik bersarang terlalu lama, itu bisa merusak sensitivitas seluruh sumsum tulang belakang kita, hingga ke level paling fundamental. Berarti seluruh sistem kita terdampak. Mungkinkah kita selama ini secara tidak sadar membiarkan tubuh kita menyimpan memori dari trauma saraf yang berkepanjangan? Wow, menyimpan memori rasa sakit di saraf. Mungkinkah postur tubuh yang buruk di meja kerja Anda hari ini secara diam-diam sedang menulis ulang peta sensitivitas saraf di sumsum tulang belakang Anda untuk puluhan tahun ke depan? Pertanyaan yang menampar sekaligus bikin merinding, mungkin sudah saatnya kita berhenti mengabaikan pegal-pegal kecil itu dan mulai merawat sistem perkabelan rumit di dalam diri kita. Dengarkan sinyal tubuh Anda sendiri. Benar sekali. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda dan menemani kami dalam sesi bedah materi yang mencerahkan ini. Mulailah mendengarkan sinyal-sinyal sekecil apapun dari otot-otot Anda, Perbaiki postur Anda. dan mungkin mulailah memikirkan ulang apa arti keseimbangan sesungguhnya dalam ritme hidup Anda yang serba sibuk ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.